Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Di sini saya akan menganalisis fenomena pelanggaran lalu lintas oleh remaja untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Sosial. Nah, pada slide pertama ini saya akan membahas mengenai masa remaja. Tentunya kita semua pernah mengalami yang namanya masa remaja atau pubertas, ataupun kalian sedang mengalaminya sekarang ini. Sebelum saya ulik lebih jauh dalam lagi, saya akan memberikan pengertian mengenai masa remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Biasanya ditandai melalui fisik, yaitu laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami menstruasi. Nah, pada masa remaja ini kita masih labil dalam mengambil suatu keputusan. Setelah itu kita ingin mencoba hal-hal yang baru ataupun hal-hal yang dilarang. Dan biasanya pada masa remaja ini juga kita sangat mudah sekali dipengaruhi oleh orang lain jika tanpa bimbingan orang tua. Nah, salah satu ciri masa remaja adalah tingkah laku mereka susah diatur. Nah, masa remaja itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu remaja awal. Remaja awal itu berkisar dari umur 11 hingga 13 tahun. Biasanya itu mereka hanya mengalami perubahan secara signifikan di bagian fisik saja. Dan mereka itu cenderung melihat sesuatu masih sebagai hitam dan putih. Dan di sini mereka belum mengalami perubahan yang secara penuh dan sifat mereka itu masih kekanak-kanakan. Dan yang kedua itu adalah remaja madya yang berkisaran dari umur 13 hingga 18 tahun. Biasanya itu mereka duduk bangku sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Biasanya di sini itu mereka masih memiliki emosi ataupun ekspresi yang masih labil, dan di sini mereka terus melakukan eksperimen untuk menemukan citra diri yang dianggap nyaman bagi mereka. Nah, yang ketiga ada remaja akhir. Remaja akhir ini berkisaran dari umur 18 hingga 21 tahun, yang dimana pada remaja akhir ini sudah mengalami proses belajar peniruan. Nah, proses belajar peniruan ini sangat penting karena mereka sudah dapat mencari model sebagai identitasnya. Baik ataupun buruk, model tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu dalam identitas dirinya. Kita akan beralih ke slide berikutnya yang mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang menyimpang dari kebiasaan ataupun melanggar norma hukum. Salah satu bentuk dari kenakalan remaja yang melanggar hukum adalah pelanggaran lalu lintas. Nah, ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur negara. Salah satu penyumbang terbesar dalam kecelakaan lalu lintas adalah remaja. Ini menunjukkan indikasi bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja sehingga timbul kecelakaan yang melibatkan remaja. Baik, sudah saya paparkan tabel tentang kecelakaan lalu lintas di Kota Surabaya tahun 2013. Nah, dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa urutan tertinggi adalah remaja usia SMA, baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Dan yang menempati urutan kedua adalah SMP. Kenapa sih remaja selalu menjadi penyumbang terbesar dalam kecelakaan lalu lintas? Itu dikarenakan remaja menganggap bahwa mereka sudah dewasa dalam mengendarai sebuah sepeda motor di jalan. Tetapi dengan pengetahuan tentang mengemudi yang dangkal sering menyebabkan kecelakaan yang fatal. Pengetahuan mereka tentang kendaraan itu masih kurang karena itu masih baru bagi mereka. Kurang pengetahuan dan pengalaman tersebut membuat pengemudi remaja kurang tanggap terhadap situasi yang membahayakan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas di jalan raya. Nah, ada 4 faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang pertama yaitu faktor manusia. Faktor manusia ini berkaitan dengan jumlah dan perilaku pengguna jalan, baik pengemudi, penumpang ataupun pejalan kaki yang secara langsung berhubungan dengan populasi suatu wilayah. Nah, ketidakmatangan emosi pada remaja dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang melibatkan remaja. Ketidakmatangan emosi remaja itu dikatakan sudah matang sesuai dengan usianya, maka hal itu dapat mempengaruhinya dalam berperilaku.
Perilaku remaja tersebut akan dapat terkontrol dengan baik sehingga ia tidak mudah meluapkan emosinya sewaktu-waktu meski terdesak situasi apapun. Nah, yang kedua ada faktor kendaraan. Faktor kendaraan ini yang dimaksud adalah jumlah dari properti dari kendaraan bermotor maupun tak bermotor yang berpengaruh pada jumlah kecelakaan. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, seperti misalnya bannya bocor. Yang ketiga ada faktor jalan yang meliputi karakteristik geometrik, bangunan fasilitas ataupun pelayanan jalan. Misalnya pada faktor jalan ini jalannya itu sedang rusak ataupun banyak bebatuan. Dan yang keempat ada faktor lingkungan yang meliputi cuaca yang tidak mendukung ataupun kondisi lingkungan jalan ataupun penyeberangan jalan dan lampu penerangan jalan. Misalnya faktor lingkungannya itu contoh sedang hujan maka jalannya sangat licin. Baik, kita akan memasuki sesi yang dimana kita akan membahas pelanggaran lalu lintas oleh remaja dilihat dari perspektif psikologi sosialnya. Nah, pertama kita akan membahas tentang imitasi. Imitasi merupakan salah satu mengikuti tindakan ataupun tingkah laku orang lain berdasarkan hasil interaksi kita kepada orang tersebut ataupun berdasarkan hasil pengamatan kita, sehingga perilaku tersebut kita tiru dan menjadi perilaku individu kita sendiri. Nah, pada usia remaja ini kan kita masih dibilang masih labil, sehingga mudah sekali dipengaruhi oleh orang lain meskipun tidak dengan percakapan langsung, tapi dengan hasil pengamatan kita dapat meniru tingkah laku orang lain karena kita menganggap bahwa orang lain bisa, kenapa kita tidak? Wah, ada disonansi kognitif. Melanggar lalu lintas adalah kategori perilaku remaja yang menyimpang karena melanggar norma dan aturan yang berlaku. Nah, banyak remaja yang berpikir bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas itu tidak terlalu berbahaya daripada kita harus menunggu terlalu lama ataupun kita tidak mau terlihat rendah di mata teman-teman kita karena misalnya kita sering melakukan penerobosan lampu merah dan itu tuh tidak apa-apa dan kita tidak ditilang atau apapun. Jika kita ditilang pun biasanya akan muncul persepsi bahwa polisi pasti bisa diajak damai. Oleh karena itu, maka muncullah sikap yang menyimpang, yang menganggap bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas itu tidak apa-apa. Pada saat mengendarai motor diharapkan dapat menjaga kestabilan emosi karena jika kita sedang marah, sedang kesal, sedang stres, biasanya kita akan melampiaskannya melalui kendaraan yang kita gunakan. Kita akan menggunakannya secara ugal-ugalan. Apalagi di usia remaja ini yang belum dapat mengontrol emosi dengan baik. Kumpulan dari semuanya yaitu pelanggaran lalu lintas oleh remaja ini terjadi karena kurangnya kontrol sosial. Perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum. Jadi karena pada masa usia remaja ini kita masih cenderung labil, masih melihat sesuatu berdasarkan hitam dan putih, masih belum menentukan, maka sangat mudah sekali untuk dipengaruhi oleh orang lain, apalagi orang terdekat kita seperti keluarga ataupun sahabat. Saran saya bagi fenomena yang saya analisis mengenai pelanggaran lalu lintas oleh remaja yaitu peran serta orang tua dalam mengasuh anak sangat diperlukan untuk menekankan kenakalan remaja, terutama dalam mempersiapkan remaja boleh mempergunakan sepeda motor atau tidak. Lebih baik orang tua memberikannya pada saat usia yang tepat dan harus dibekali dengan pengetahuan lalu lintas yang baik, dan dari pihak sekolah ataupun guru selalu meningkatkan remaja dalam hal lalu lintas, pengetahuan serta memiliki sikap taat terhadap peraturan lalu lintas, dan orang tua serta guru dapat memberikan contoh yang baik. Sekian penjelasan saya mengenai fenomena yang saya analisis, semoga bermanfaat dan terima kasih.